Shalom Abaloh Barat, kita bersyukur kita baru saja melewati ibadah Paskah tahun 2022. Dan banyak sekali orang yang memperingati Paskah tetapi mereka seringkali tidak mengerti apa implikasi dari Paskah ini di dalam kehidupan kita. Terutama jika kita berbicara kehidupan yang masih harus terus dijalani selama kita di bumi ini. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kekuatan dari Paskah itu sendiri menolong kita untuk kita bisa terus hidup bersama dengan Tuhan di sepanjang sisa hidup yang kita miliki. Terlebih ketika kita harus menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian, pencobaan, masalah, dan penderitaan. Dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 10, bunyinya adalah, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, ya tentu ada yang 90 sampai 100 tahun tapi sedikit sekali. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita selama di dunia ini tidak lepas dan terus dihantui oleh berbagai masalah, pencobaan, bahkan juga penderitaan. Meskipun kita sudah menjadi orang Kristen, meskipun kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Kristus, tetapi itu tidak membuat kita imun dari masalah. Masalah terus menghantui kita, masalah terus ada di sekitar kita, bahkan seringkali masih menyerang kita. Lalu bagaimana kita bisa punya pengharapan? Bagaimana kita bisa hidup dengan kekuatan di tengah-tengah dunia yang semacam ini? Di tengah-tengah masalah yang masih bersama dengan kita. Itu sebabnya kenapa Paskah, kenapa kemenangan Kristus di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya menjadi kekuatan buat kita. Apa yang menguatkan itu? Mari kita baca di dalam Ibrani yang keempat ayat 15. Di sini dikatakan, sebab imam besar yaitu Yesus Kristus yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Apa yang membuat kita punya pengharapan di tengah masa-masa sukar, di tengah kehidupan di dunia yang masih kita terus jalani ini? Apa yang membuat kita punya hope in the darkness? Salah satunya adalah karena kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus pernah, sudah, bahkan mengalahkan perjalanan kehidupan sebagai manusia yang dipenuhi juga dengan masalah, ujian, dan pencobaan dalam hidupnya. Bahkan dia melewati Via Dolorosa, sebuah jalan penderitaan yang mungkin tidak pernah ada di titik itu kita semuanya. Kita belum pernah melewati sebuah penderitaan yang selevel dengan Via Dolorosa. Tapi kenapa Yesus melewatinya? Supaya dia berkata, aku tahu apa yang kamu alami. Aku mengerti penderitaanmu, bahkan aku juga sudah merasakannya. Sehingga setiap kali kita mengalami kesulitan, setiap kali kita punya masalah, setiap kali kita mengerang di dalam penderitaan kita, kita tahu Yesus ada di sana. Dia bersama-sama dengan kita, dia tidak meninggalkan kita. Itu sebabnya ketika kita kemarin memperingati Paskah, itu bukan cuma hope in the darkness. Tetapi lewat Paskah kita juga tahu bahwa Yesus adalah friend in the darkness. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta dengan aku. Bapak Ibu Saudara, inilah dia, pengharapan di tengah kesulitan. Tapi lebih daripada itu, kita punya Yesus Kristus sebagai teman. Kita tidak sendirian, kita tidak ditinggalkan di tengah-tengah kesulitan dan masalah yang kita hadapi di dunia ini. Itu sebabnya jangan berkecil hati, jangan putus asa, dan jangan menyerah, karena perjalananmu dilakukan bersama dengan Yesus Kristus yang menang lewat kuasa kebangkitannya untuk memberikan engkau kemenangan juga melewati semua masa-masa sukar yang kau lewati. Jesus is your friend in the darkness. Pada kesempatan ini, mari kita berdiskusi dan saling sharing dengan teman-teman di dalam satu komsel. Kira-kira apa kondisi dan pergumulan yang sedang saudara hadapi, yang saudara merasakan seperti seolah-olah saudara berada dalam lembah kekelaman. Dan diskusikan juga kira-kira seperti apa Tuhan muncul, Tuhan hadir di dalam hidupmu, menemani engkau. Jika engkau merasa engkau tidak bisa merasakan Tuhan di tengah-tengah kondisi ini, coba bertanya dan minta rekan-rekan komselmu yang pernah punya pengalaman semacam ini, minta mereka untuk sharing juga bagaimana mereka menemukan Tuhan
sebagai teman di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Silakan kau sharing, karena saya percaya ketika kau sharing bersama dengan teman-teman Komselmu, kesaksian, cerita perjalanan satu dengan yang lain bersama dengan Tuhan akan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.